Selamat datang di Asumsi, di mana gue, Pangeran Cihan, dan Iman Syafi'i akan membicarakan berbagai asumsi yang beredar dalam masyarakat mengenai isu-isu sosial politik teraktual. Dan ternyata setelah sekian lama kita absen, isu politiknya masih belum bergerak juga dari masalah Budi Gunawan dan KPK. Terakhir, Budi Gunawan ngapain, Man? Terakhir Budi Gunawan menuntut atau memperadilankan kenapa dia dijadikan tersangka gitu kan Terhadap KPK? terhadap KPK, yang mana sebenarnya kalau dilihat-lihat kasus-kasus sebelumnya yang pernah terjadi tentang pra-peradilan, memperadilankan status tersangka itu nggak lazim, karena biasanya kan yang dipra-peradilankan itu misalnya dia ditangkap tidak semena-mena misalnya gitu loh, tanpa surat Sah atau enggak penangkapannya? ya seperti itu begitu kan? begitulah. Tapi kalau status tersangka tuh nggak lazim sih setahu kita ya gitu loh, dan kata-kata teman-teman anak-anak hukum gitu nggak lazim lah ini gitu. Jadi bisa-bisanya dia aja lah buat apa ya, buat mengulur waktu mungkin untuk nego-nego, nggak tahu deh ininya gimana Gitu. Kalau tadi itu kabarnya dari Budi Gunawan. Nah, Yes. kabarnya KPK ternyata mereka semua statusnya pimpinan KPK jadi terlapor Iya, semuanya. jadi dari KPK secara institusi diserang dengan pra-peradilan, dan komisioner-komisionernya orang-orangnya juga diserang satu-satu tuh. Semuanya diserang ya, kena Semuanya kena secara ya individu. Misalnya Abraham Samad. Abraham Kita Samad ketahui kan terlapor masalah pelanggaran kode etik. waktu dia ketemu orang PDI Perjuangan minta jadi wapres katanya. Belum lagi serangan foto porno dan video porno kabarnya ya. Terus juga siapa lagi? Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto. Masalah memaksa saksi memberikan keterangan palsu katanya. Iya. Waktu di masalah Kota Waringin itu. Terus Adnan Pandu Praja tentang apa itu saham perusahaan ya, pengambilan Iya, saham perusahaan. Basic Timber, iya. Ada Chandra Hamzahnya lagi di kasus itu kalau nggak salah. Itu lawas banget ya. Jadi Yoi. going back. Terus Time banget. Zulkarnain Zulkarnain komisioner lain suap itu Iya, suap betul. Masalah suap lah waktu jadi Kajati di Jawa Timur kalau nggak salah. Gitu loh. Dan Johan Budi juga. Johan juga Budi kena. ya kena juga, walaupun yang juru bicara kena juga kasus Penyalahgunaan wewenang, katanya dia ketemu ketemu Nazarudin Pas cuy, dia dicari-cari menjalankan banget transportasi. gitu. Jadi Iya. kayaknya emang dikorek-korek gitu ya, kira-kira ada Iya. yang bisa dieksploitasi, nggak ada yang bisa dimanfaatkan. Kayaknya maksudnya KPK yang sekarang ini mau dirusak banget, dihancurkan banget. Bahkan gini, kayaknya bukan KPK yang sekarang ini aja gitu loh. Maksudnya untuk masa depannya pun KPK kayaknya udah mulai diserang ya. Terbukti si siapa? Bushro Mukodas. Ya. Bushro Mukodas. Jadi Bushro Mukodas itu adalah mantan komisioner KPK yang kemarin lengser karena habis masa jabatan, tapi dia mau nyalon lagi gitu untuk jadi komisioner KPK berikutnya. Tapi juga dilaporin juga ya. Iya, Bushro Mukodas jadi terlapor masalah pemalsuan rekaman. Yes. Pemalsuan rekaman untuk kasus apa gitu. Pokoknya udah dilaporin juga gitu. Tadi siang kita juga baca di berita bahwa para pimpinan KPK mendapat teror, mendapat ancaman, SMS, Penyidiknya telepon. juga sih Penyidiknya juga, jadi semua orang di dalam KPK dapat ancaman. Nah, kan kita lihat bahwa para orang-orang di KPK ini kan sebenarnya udah terbiasa lah ya. kayak gini kan dengan ancaman-ancaman. Kalau sampai mereka merasa bahwa dirinya mereka terusik dan terganggu, meminta tolong kepada presiden, Iya. berarti kan kita bisa lihat ancamannya sangat luar Ancaman biasa kali ini. sangat luar biasa, sangat gede banget lah, udah dianggap membahayakan gitu. Tapi nggak tahu mereka pimpinan KPK ngadu sama presidennya ini nggak ya, maksudnya. Nah, ini kan kalau terakhir kali kita lihat KPK punya masalah, dapat rongrongan masalah, dapat tekanan adalah pada waktu Chandra Bibit waktu Iya, itu. cicak buaya. Dan kalau kita runut lagi ke belakang, waktu itu gimana sih, Man? Penyelesaian masalahnya? Waktu itu pokoknya kasusnya udah lebih panjang dari ini ya, udah ditahan segala kan Bibit Chandra. Tapi karena waktu itu ada tekanan yang besar dari masyarakat, salah satunya misalnya dari 1 juta Facebookers untuk Bibit Chandra gitu, akhirnya Presiden SBY melakukan tindakan, yaitu melakukan deponering lah, apa sih
penghentian penyidikan ya, penghentian kasus lah. Penghentian kasus ya. Penghentian kasus untuk alasan kepentingan umum gitu. Jadi biar negara nggak makin gonjang-ganjing kali ya. Jadi ya udah. Dan ternyata waktu itu keputusan itu ternyata memang keputusan yang tepat. Yes. Keputusan yang bikin suasana ternyata memang jadi lebih tenang gitu. Tenang. Iya, untuk meredam keresahan di dalam masyarakat. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau ada satu orang atau satu lembaga negara yang bisa menjernihkan suasana sekarang, Ya, siapa itu menurut lo? ya kalau kemarin Presiden SBY ya harusnya sekarang Presiden Jokowi ya. Tapi Presiden Jokowi ngapain ya sekarang? Nggak tahu, ngapain terakhir? Mobil nasional kali ngurusin mobil nasional. Saras. Nanti ada yang ngajak berantem. Di Wah, Istora. gawat nih. Lo kemarin megangnya apa? Megang Panca atau megang Radit Paris? Megang Panca kali ya. Panca soalnya pernah datengin Sting. Oke. Gua ngefans sama Sting. Oke. Tapi Ya, memang ya, ya. enggak. Tapi memangnya mungkin gampang kali ya kalau kita bilang bahwa harus tegas, harus berani. Tapi memang untuk berani itu susah man. Iya, apalagi banyak kepentingan kali ya di belakangnya. Cuman gimana dong harus berani ya untuk kepentingan rakyat, apalagi KPK gitu. Lembaga yang ibaratnya dari berapa tahun ini ya ngejagain banget Indonesia dari para koruptor gitu sih. Iya. Jadi kalau kata orang Amerika man, kalau mau berani itu cuma satu syaratnya sebenarnya man. Apa sih? Syaratnya tuh harus got balls. Oke.